Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham BESS. Kita bisa baca BES aja ya, lebih mudah. Ini nama perusahaannya PT Batu Licin Nusantara Maritim. Jadi mereka bergerak di bidang pengangkutan barang tambang ya, lebih tepatnya. Dan kalau kita lihat gambar dari websitenya itu, kita lihat seperti batu bara ya. Dan kita kalau lihat ke bagian halaman paling bawahnya itu, mereka ada tulis batu bara. Pengangkutan gasifikasi batu bara. Jadi kemungkinan besar mereka lebih banyak mengangkut batu bara. Pelayaran batu bara ya, lebih tepatnya. Nah, kalian kalau mau lihat profil mereka lebih jelas, lebih lengkap, langsung saja ke websitenya ya. Di batulicinnusantaramaritim.com. Ini kalian lihat aja batu licin nusantaramaritim.com atau cari di Google pasti ketemu. Nah, di sini ada berbagai informasi ya. Di sini kita juga bisa lihat prospektus, laporan tahunan, dan laporan keuangan. Dan ini cukup lengkap ya informasinya. Nanti kalian langsung visit aja ke websitenya untuk melihat profil mereka lebih jelas dan lebih lengkap. Kita langsung aja ke halaman idx.co.id ya untuk melihat profil singkatnya mereka. Ya, ini nama PT-nya Batu Licin Nusantara Maritim, kode sahamnya BESS, kita sebut aja BES. Mereka baru IPO di tahun 2020 pada saat pandemi. Ya, ini distribusi batu bara ya, pengangkutan batu bara atau pelayaran batu bara. Nah, ini jajaran komisaris dan direksi. Kalian wajib cari tahu di Google dengan cara ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal. Kalau misalnya ketemu kasus atau skandal, harap hati-hati ya. Kemungkinan harga saham bisa digoreng-goreng dan kalian pun kena jebak. Jadi hati-hati dengan rekam jejak para direksi dan komisarisnya. Kalau tidak ketemu berarti aman. Kita lihat di komposisi pemegang saham, idealnya harus ada satu pihak pengendali, jangan lebih dari satu. Jadi minimal satu pihak itu 51%, dan ini memenuhi ya. Ada PT Batu Licin 69 Transportasi 78%. Jadi ini sudah memenuhi syarat karena ada satu pihak pengendali. Lalu masyarakatnya harus lebih kecil ya, kurang lebih paling maksimal itu 30%, dan masyarakat di sini itu 10%. Jadi ini udah masuk idealisme komposisi pemegang saham ya. Satu lagi ada PT Mega Astra Raya. Di sini ada Roy Sunandar. Roy Sunandar apakah ada jajaran direksi atau komisaris? Tidak ada ya. Kayaknya pihak ketiga. Nah, kalian cari tahu orang yang ada di balik PT Batu Licin 69 Transportasi itu siapa. Karena orang itulah yang menjadi pengendali perusahaan. Dan kalian juga cari tahu kalau misalnya kalian ketemu orangnya. Kita bisa aja sih cari orangnya di Google ya, tapi kemungkinan sulit. Tapi coba aja, jadi dengan cara founder atau pendiri atau pemilik PT Batu Licin 69 Transportasi. Kadang muncul, kadang enggak. Tapi biasanya semoga muncul ya. Nah, kalau misalnya ketemu nama orang itu, kalian ketik nama orang itu spasi kasus. Kalau ada, berarti harus hati-hati. Kalau tidak ada, aman. Komposisi pemegang saham, oke lah ya, ideal. Bagus. Ada satu pengendali, masyarakat kecil jumlahnya. Oke, masuk ke laporan keuangan kuartal 4 mereka. 31 Desember 2022 disajikan dalam rupiah. Kita lihat aset lancarnya, totalnya kisaran 213 miliar. Terdiri dari 141 miliar dalam bentuk uang cash, piutang 62 miliar. Oke lah ya. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu harus lunas di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun, butuh aset lancar. Terutama uang cash dan piutang. Jadi ini jumlah dari ini sekitar 200 miliar ya lah ya. Uang cash mereka yang benar-benar lancar ya. Ini utang jangka pendek mereka, liabilitas jangka pendek, totalnya 181 miliar. Paling besar mereka di utang bank 76 miliar, utang lain 72 miliar, utang usaha 22 miliar. Jadi kita udah hitung ya, gabungan yang uang cash, piutang usaha 200 miliar.
bisa menutupi semua utang jangka pendek mereka. Ya, aman berarti ya. Tadi 200 miliar bisa menutupi utang jangka pendek 181 dan masih sisa belasan miliar. Aman. Resikonya kecil untuk jangka pendek. Utang jangka pendek maksudnya. Kita masuk ke liabilitas jangka panjang. Besar kan? Ya, cukup besar nih utang bank. Semoga jatuh temponya sebentar ya. Jatuh tempo bisa lihat dari nomor 5, 6G, 9, atau 13. Bisa lihat di sini ya, nomor 5 di mana? Nomor 5, nah di sini dia. Nomor 5 di sini. Oh, 5 itu justru piutang ya. Kita cari yang utang. Utang bukan. Nomor 9 bukan. Nomor berapa lagi tadi? Utang jangka panjangnya. Utang jangka panjang. Oh, ini cukup panjang nih halamannya. Nomor 9 dan 13. Berarti kita 9 kita lewatin aja, kayaknya tadi nggak berhubungan ya. Nah, ini nomor 9 nih, aset tetap perolehan ya. Jadi utang panjang itu dipakai untuk aset tetapnya mereka. Jadi berhubungan. Kita nomor 13 ya. Perpajakan. Ini dia utang bank. Tadi kita mau lihat jangka panjangnya ya. Nah, jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang lebih 1 tahun ini 87 miliar. Kita mau cari tahu untuk jatuh temponya ya. Jatuh temponya apakah masih lama atau tidak. Yang 87 itu tadi. Wah, ini carinya agak lama nih. Apa nanti kalian cari sendiri lah ya. Kalau carinya agak lama. Lanjutan. Nah, ini carinya agak lama. Jadi kita lewatin aja. Buang waktu sia-sia nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian ngerti untuk cari tahu apa namanya. Untuk yang baru lihat atau baru baca laporan keuangan, ini nomor-nomor yang di samping ini apa sih ya? Ini nomor samping ini untuk melihat lebih detail. Tujuannya di situ sebenarnya. Tadi kita cari, udah tahu ya, nomor 5 itu bagaimana carinya, nomor 9 itu bagaimana carinya, 13 itu bagaimana carinya. Jadi nomor yang ini yaitu adalah nomor yang di samping kanan, samping kiri lebih tepatnya ya. Nah, nomor yang ini nih, 2 ini, samping kiri. Simple kan sebenarnya. Oke, yang penting kita udah tahu utang jangka panjang cukup besar. Jadi semoga utang jangka panjang, utang bank ini jatuh temponya cukup lama ya, tidak cepat gitu. Kita lihat permodalan ya. Ini modal dari utang 280 miliar. Modal dari investor 492 miliar. Idealnya ekuitas harus lebih besar 2 kali lipat daripada liabilitas. Dan ini mendekati ya, hampir 2 kali lipat ya. Jadi aku pikir ini cukup ideal. Jadi keuntungan yang perusahaan dapatkan akan lebih besar keuntungannya dibagi kepada investor karena ekuitasnya lebih besar. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar modalnya atau modal utangnya lebih besar, nanti investor dapatnya lebih dikit. Namun yang pemberi utang dapatnya lebih banyak gitu. Jadi sebaiknya ekuitas lebih besar agar investor lebih dapat banyak keuntungan pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan gitu. Oke ya, ini udah cukup ideal komposisi ekuitas dan liabilitas. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi ya, 2021 dan 2022. Ada peningkatan sedikit, justru sedikit banget, bukan sedikit, tapi sedikit banget peningkatannya. 404 miliar ke 406 miliar. Mungkin mereka tidak ada apa namanya ya, ekspansi atau beli kapal baru. Jadi pendapatannya sama antara 2022 dengan 2021. Beban pokok pendapatan naiknya lumayan banyak. Akibatnya laba kotornya turun lumayan banyak juga. 126 turun ke 99. Kita cari tahu kenapa bisa naik banyak ya. Kita cari di nomor 14, 20, atau 25. Kita pertama cari nomor 14 dulu.
Kenapa bisa naik banyak? Nomor 14. Kalau 14 nggak berhubungan berarti 20 tadi. 14, ini dia 14. Sewa nggak ada hubungannya. Berarti langsung cari ke nomor 20. Nah, ini dia beban pokoknya ya. Naiknya kenapa ya? Naik. Oh, ternyata sewa tongkang ya, BK ya. Sewa tongkangnya naik dari 128 naik ke 165, lumayan banyak. Bahan bakar juga naik. Perbaikan dan perawatan kapal. Nah, itu aja yang naik. Jadi, yang paling banyak mereka naiknya di sewa tongkang. Mereka nggak punya, ternyata mereka nggak punya kapal, mereka sewa dari pihak ketiga ya. Akhirnya naik dari 241 naik ke 307. Sayang banget ya. Sayang banget laba kotornya turun. Kalau mereka punya kapal mungkin bisa ya. Tapi kalau kita lihat komposisi uang cashnya, bisa beli kapal gak ya sebenarnya? Bisa sih sebenarnya. Mereka punya 141 miliar. Mungkin dipakai untuk bayar utang atau kegiatan lainnya mungkin ya. Kayak kita lihat di bagian laba bersihnya langsung turun ya otomatis ya. 112 turun ke 55. Turun lumayan banyak, turun hampir setengah. Karena beban pokok pendapatan mereka naik. Turunnya di situ. Kita lihat di bagian arus kas. Nah, arus kas mereka tetap hasilnya positif ya, artinya bagus. Kalau selama arus kas mereka positif, utang aman lah. Mereka apakah tambah utang? Ya, mereka ada penerimaan dari utang lain-lainnya 72 miliar. Oke, overall ya, secara keseluruhan, selama mereka menghasilkan laba bersih, laporan keuangan kuartal 4 mereka cukup oke dan keuangannya sehat ya. Meskipun laba bersih turun, tapi tetap mereka menghasilkan laba bersih. Oke ya, ini turun lumayan banyak laba bersihnya dari 2021 ke 2022. Ini diakibatkan dari beban naik ya. Bebannya naik jadinya turun. Karena ini juga omsetnya naiknya tipis banget. Mereka IPO di tahun 2020 ya. Ini data aku ambil dari websitenya mereka, laporan keuangan ya. Jadi aku masukin poin utamanya ekuitas, omset, laba bersih, arus kas, operasional. Ekuitas itu kenapa jadi penting? Karena kita beli saham sama dengan beli ekuitas. Jadi kalau di bahasa Inggris, pasar saham itu ya equity market. Jadi kalau mau investasi jangka panjang, kita beli ekuitasnya ya berarti kita cari yang ekuitasnya naik setiap tahun. Bagaimana ekuitasnya bisa naik? Dari laba bersih. Jadi setiap perusahaan menghasilkan laba bersihnya akan masuk ke ekuitas. Gitu. Jadi bertambah. Ini dari 431 naik ke 492 karena ada 55 miliar ini yang bikin naik lah ya. Dan pendapatan lainnya. Gitu. Ekuitas bisa turun kalau perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalian harus cari yang setiap tahun ekuitasnya naik. Laba bersihnya kalau bisa setiap tahun naik juga. Mungkin akan naik turun tapi ujung ke kanannya itu setiap tahun itu selalu mencetak angka tertinggi. Itu lebih oke. Kalau kita lihat ini naik turun ya, laba bersihnya naik turun. Di sini juga sebenarnya di 2018 mereka mencetak omset tertinggi ya, 408 miliar. Bahkan laba bersihnya juga 100 miliaran. Tapi turun, ya naik turun lah ya, tergantung projectnya mereka. Ya, di sini mereka ekuitasnya naik lumayan banyak karena dapat dana dari IPO. Jadi ekuitas bisa naik salah satunya dari laba bersih, yang lainnya dari pendanaan. Jadi kalau misalnya ada yang suntik permodalan akan masuk ke ekuitas. Oke, kinerja tahunan naik turun ya. Ekuitas akan lamban naiknya jika laba naik turun. Jadi ekuitas akan lambat naiknya. Jadi harga saham itu tergantung kecepatan ekuitas bertumbuh. Kalau misalnya ekuitasnya tumbuhnya pelan ya, pelan banget, biasanya harga sahamnya naiknya juga pelan. Jadi
kalau bisa carilah yang ekuitasnya naiknya kencang. Nah, ekuitas naik kencang ya karena dari laba bersih mereka yang cukup besar gitu. Jadi kalau laba bersih mereka naik turun atau jumlah labanya kecil, ini ekuitasnya akan naiknya lama, yang akibatnya harga saham juga naiknya pelan. Ini naik turun ya, kurang menarik sebenarnya. Secara pertumbuhan kurang menarik mereka. Oke, overall perusahaan sehat secara keuangan. Kita masuk ke bagian valuasi. Di harga terakhir mereka di angka 162, menghasilkan PE ratio 9,96 kali dan PVPR 1,14 kali. Jadi ini masuk kategori murah ya. Karena normalnya itu PE ratio itu kalau aku anggap wajarnya itu 15 kali, PVPR wajar 2 kali. Jadi ini di bawah 15, di bawah 2 berarti aku anggap murah. Dividen mereka nggak pernah bagi ya. Sayang sekali ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya modal mereka masih kecil. Gitu. Oke, next kita lihat presentasinya mereka. Ini mereka lakukan di 28 Juli 2022. Mereka presentasi ke media dan masyarakat umum ya. Ini dari gambar kita lihat yang pengangkutan. Visi misi lewatin aja, sejarah. Ya mereka nambah armada 7 set, 2022 tambah armada 3 set. Ini 2022 bulan apa ya? Kalau misalnya bulan terakhir mungkin di 2023 akan peningkatan kinerja. Ini jajaran komisaris dan direksi ya. Kalian wajib cari tahu nama mereka di Google. Kalau ada sejarah yang buruk, hati-hati. Kalau bisa hindari. Kegiatan usaha perusahaan ya, mereka pengangkutan tambang, terutama batu bara. Ini ada sebutan batu bara lagi. Tidak terlihat ya, tidak ada tambang lainnya selain batu bara. Tidak ada sebutan nikel dan lain-lain. Mereka hanya menyebut batu bara saja. Kinerja perseroan tidak ada, kita lewatin aja. Tadi kita udah bahas. Mereka ada tambah 3 armada baru. Oke, gitu aja presentasi mereka. Yang paling informasi yang paling berharga ya 3 armada baru ini aja. Ya, sisanya nggak ada. Jadi omset mereka bisa naik kalau ada armada baru ya. Omset naik kalau ada ya armada baru. Selama jumlah armada mereka segitu-segitu aja, omset mereka akan segitu juga. Tuh, jadi ada dua faktor ya, dari jumlah armada dan jumlah harga sewa armadanya. Gitu. Oh ya, kita belum lihat ini pendapatannya ya. Pendapatan di nomor 19. Nomor 19 secara detail mau lihat ya. Mereka ngangkut apa aja, apakah ada informasi yang cukup lengkap dari nomor 19. Nomor 19. Nah, ini ya 19. Oke, oh ini kliennya mereka. Jadi informasinya hanya klien ya. Tanah Bumbu Resources, PT Sungai Danau Jaya, Angsana Jaya Energi. Ini klien-kliennya mereka. Mereka hanya dapat 3 klien. Nah, paling gitu aja. Ya, jadi mereka tambah armada lah kalau mau omsetnya naik. Ini presentasi mereka kita udah lihat. Dan setelah mereka presentasi, biasanya ada sesi tanya jawab. Ini sesi tanya jawabnya. Realisasi call loading di tahun 2021 dan targetnya di 2022. Ini udah lewat ya. Dan target untuk 2022 naik sebesar 10% dari tahun 2021. Ini oke berarti. Jadi kalau melebihi target itu artinya oke. Apakah ada rencana investasi atau pembelian kapal tunda di tahun 2022? Ada ya, 3 set kapal tunda dan tongkang. Adakah rencana aksi korporasi perseroan di akhir tahun atau di tahun 2023? Aksi korporasi ada namun masih akan dimatangkan oleh manajemen dan dibicarakan melalui rapat umum. Oke. Dia akan mengumumkannya mereka. Dengan rencana pengoperasian 3 armada baru, apakah perusahaan ada rencana untuk diversifikasi ke komoditas mineral lainnya? Rencana diversifikasi belum ada. Jadi jelas ya, belum ada. Namun ada rencana untuk penambahan penghasilan di luar batu bara.
karena kami memiliki kapal pinisi ya. Jika kami sudah mematangkan rencana aksi korporasi akan diumumkan. Total volume batu bara yang ditransportasikan. Oke. Ini udah yang 2022 udah lewat, kita lewatin aja ya. Bulan Juli PT BES ikut penyertaan modal di PT SG. PT SG ini sudah beroperasi dan kapan bisa terproyeksi dalam laporan keuangan BES. Namun sedang dilakukan pematangan jika sudah menerima surat. Oke, ini masih belum jelas ya, belum ada kabar. Apakah tahun ini BES membagikan dividen? Tidak ya. Mengenai lebih baik mereka beli kapal sih daripada bagi dividen. Mengenai penyertaan modal, apa alasan perusahaan menyertakan modal ke ranah bisnis minyak dan gas? Kedepannya kami berpikir bahwa komoditas batubara nantinya akan dikelola menjadi energi terbaharui atau liquid atau cair. Kami berpikir masih ada hubungannya. Kami memiliki armada transportasi sehingga akan menjadi penghubung perluasan bisnis kami. Pada intinya kami mengikuti tren untuk kedepannya bahwa apabila komoditas batubara dialihkan menjadi liquid, kami akan siap untuk hal itu. Itu juga menjadi agenda bisnis kita. Jadi ini ada positifnya dari sini. Mereka mengikuti tren ya, mereka bilang. Mereka mengikuti tren. Itu sebabnya kenapa mereka selalu menghasilkan laba bersih dan arus kas mereka selalu positif. Karena ternyata mereka mengikuti tren. Karena beberapa perusahaan pengangkutan ada yang rugi ketika bisnis batu bara industrinya sedang buruk. Ternyata mereka enggak ya. Alasan perusahaan menggarap segmen bisnis di luar batu bara seperti kapal pinisi. Nah, ini ya pertanyaan yang lumayan oke. Akhir tahun 2019 kami melaporkan ke OJK bahwa kami memiliki kapal pinisi yang belum selesai. Jadi ini bukan alasan menggarap bisnis di luar batu bara. Kapal pinisi juga kami gunakan untuk menambah penghasilan, intinya masih dalam bidang transportasi. Jadi kami bisa membawa penumpang dan traveler untuk menjelajahi laut. Jadi bukanlah hal yang baru. Oke. Jadi kapal pinisi ini untuk penumpang dan traveler ya. Jadi kedepannya, ini oke sih, ini oke banget. Oke, lanjut. Kapan rencana realisasi 3 armada baru? Sudah terjadi ya, sudah pada bulan Maret. Jika rencana perusahaan mematangkan PT SG di tahun 2022-2023, jadi usaha dalam minyak akan terlaksana pada tahun apa? Oke, mereka belum mengumumkan. Perusahaan dari tahun ke tahun sejak 2017 terus menambah armada baru, khususnya di tahun ini. Ada peningkatan permintaan pengiriman batu bara akibat kebutuhan yang sempat di-ban untuk ekspor di Indonesia. Boleh diberikan gambaran lonjakan permintaan logistik batubara ke PT BES itu berapa? Mungkin juga berikan gambaran di semester tahun ini. Sudah terjelas ya, sudah dijelasin di laporan keuangan. 18 armada persoalan semuanya terpakai, maksudnya ya, terutilisasi artinya terpakai. Semua armada kami full dipakai. Bila kekurangan armada kami akan menggunakan subkon kami. Oke, mereka sewa ya. Belanja modal tahun ini berapa yang disiapkan dan agenda bisnisnya apa saja? Belanja modal ya, untuk kapal ya lebih banyak ya mereka ya. Oke, itu aja. Peserta yang hadir cuma 20. Yang menarik kapal pinisi ini ya untuk penumpang dan traveler. Ini informasi yang oke. Ini bisa jadi banyak kalau tidak ada hal yang aneh-aneh ya. Seperti perang atau wabah penyakit yang baru. Ini bisnis yang oke lumayan. Oke, ini historical harga saham mereka. Mereka sempat melonjak harganya dari tahun Januari 2021 sampai ke akhir 2021 ya. Naiknya hampir 10 kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih, bukan hampir 10 kali lipat, 10 kali lipat lebih naiknya. Ini karena apa ya? 2021 nggak ada apa-apa. Oh nggak, ini dari pengintatan kinerja. Omset naik hampir 2 kali lipat, dan laba bersih naiknya hampir 2 kali lipat. Gak heran kalau harga saham mereka naik. Tapi saat kinerja mereka mulai turun, ya di sini ini bukan turun sih, ini stagnan ya. Laba bersih turun, akhirnya dihajar lagi, jatuh ke bawah.
Ini sudah di harga support sih, agak sulit untuk turun lagi. Ini harga 1 tahun, ya sudah sideways. Sudah di harga support, jadi agak susah turun lagi. Jadi kalau masuk boleh nggak? Boleh kayaknya ya. Tapi kan aku jelaskan di kesimpulan ya. Mereka nggak pernah bagi dividen, jadi nggak ada infonya. Ya harga sahamnya mereka ini sudah disupport, oke lah ya. Mereka pernah di, coba kita lihat lagi, pernah di angka 2000 ya, 1000 ya, pernah di angka 2000. Turunnya mungkin yang beli di angka 2000 kasihan kali ya. Dan kalau misalnya di angka 2000 ini bisanya jadinya mahal banget nih. Dikali 10 aja, PVBR berarti 10 kali. Ini dikali 10 ya berarti 90 kali P ratio. Berarti kemahalan kalau mereka beli di 2000. Di harga sekarang udah pas sih, udah murah. Di harga support juga. Kita lihat berita BES di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya BESS. Nanti muncul semua berita yang terkait dengan BES ya. Berita terakhir 4 bulan yang lalu, Mega Astra Raya akumulasi saham BES emiten pelayaran milik Madani. Ini BES ini perusahaan yang lumayan oke kalau dari sisi keuangan ya. Kalau dari manajemen aku belum ngecek, kalian yang ngecek sendiri nanti apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Tapi kalau dari sisi keuangan bagus, biasanya manajemennya bagus. Jadi kepribadian seorang manajemen atau seorang founder akan tercermin dari kinerja keuangannya dan keputusannya membagi dividen atau tidak. Kalau misalnya uang mereka masih sedikit, tidak bagi dividen artinya mereka peduli dengan bisnisnya, gitu. Tapi kalau kinerjanya sih kelihatan oke lah ya. Tapi sekali lagi harus ngecek apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak. BES bentuk entitas usaha baru untuk melayani pengangkutan gasifikasi batu bara, menggerak kinerja oke. Tidak ada pembahasan tentang kapal pengangkut traveler ya. Mungkin akan mereka lakukan di tahun ini pengumumannya ya, kemungkinan. Jadi tunggu aja. Ini Mega Astra Raya akumulasi ini kemungkinan memang saham BES ini cukup oke ya. Ditunggu aja berita selanjutnya. Kesimpulan, prospek. Ada beli kapal ini ya. Kapal untuk traveler. Ini cukup oke ya. Prospeknya cukup baik, cukup oke. Dan perusahaan mengikuti tren, tidak terbatas hanya mengangkut batu bara. Ini cukup oke sih dari prospeknya mereka. Jadi mereka akan geraknya mereka itu fleksibel atau adaptif ya. Kalau misalnya ke depan akan masuk ke tren apa, mereka akan ngikutin. Oke, cukup dari sisi manajemen prospeknya oke. Secara keuangan sehat, kita udah lihat sama-sama. Pertumbuhan kinerja, omset, laba, dan ekuitas naik turun ya. Naik turun. Kemungkinan besar akan lamban ya. Naik. Ekuitasnya bertumbuh. Tapi karena datanya belum lengkap ya. Karena ini baru IPO di tahun 2020, datanya belum lengkap nih. Jadi apakah ini perusahaan tipikal yang memang suka agresif dalam ekspansi atau tidak, tidak diketahui. Tapi kalau lihat dari rekam jejak mereka yang naik turun, kemungkinan akan lamban kinerja pertumbuhan ekuitasnya. Valuasi murah. Valuasi murah ya. Oke banget. Dividen tidak pernah bagi. Karena mereka masih mengumpulkan modal. Menurutku uang cash mereka yang sebesar 141 miliar itu masih kecil. Ini masih kecil. Kalau mereka ingin ekspansi, ini masih kecil. Jadi ya mereka kumpulin modal dulu sambil mereka membayar utang-utang ya. Ini salah satunya contoh utang-utang yang besar juga. Utang bank ini lumayan mengganggu bebannya, terutama beban bunganya. Jadi memang kumpulin modal sambil melunasi utang bank. Baik investasi untuk jangka panjang, aku pikir oke lah ya. Untuk jangka panjang oke, boleh.
Kenapa? Karena valuasinya murah. Murah, ke keuangan perusahaan sehat. Ya, kita udah lihat ya, ini semuanya sehat, kinerja juga selalu menghasilkan laba bersih, arus kas selalu positif, valuasi sekarang juga murah, dan secara harga saham juga sudah disupport ya. Masuk masa sideways dan support cukup panjang, jadi mereka hanya nunggu peningkatan kinerja di 2023. Kalau kinerjanya turun, bisa turun lagi nggak harga saham? Kemungkinan bisa. Jadi tunggu aja laporan keuangan kuartal satunya. Tapi kalau untuk jangka panjang nggak perlu tunggu laporan keuangan kuartal 1 kalau untuk jangka panjang. Jadi langsung beli boleh. Kalau untuk jangka panjang. Perusahaan sehat, valuasi murah. Itu aja sih paling. Dan mereka itu perusahaan yang apa ya? Perusahaan yang fleksibel, mengikuti tren. Jadi mereka tidak akan mati karena satu bisnis. Jadi karena mereka fokus di satu bisnis, akhirnya mati. Mereka nggak seperti itu. Kalau kita lihat dari klaimnya mereka ya, untuk jangka pendek ini perlu tunggu laporan keuangan kuartal 1 ya. Kalau omset dan laba naik, boleh beli. Kalau tidak naik, lupakan saja. Cari saham lain ya. Cari saham lain aja. Jadi ekspektasinya untuk saham base ini ya cocok untuk jangka panjang aja. Karena valuasi masih murah, keuangan perusahaan sehat, dan perusahaan yang fleksibel mengikuti tren. Kalau untuk jangka pendek, kita perlu tunggu kuartal 1. Kalau misalnya kuartal 1-nya turun, omset dan labanya turun ya, harga saham kemungkinan bisa turun. Jadi tunggu mereka keluarnya itu omset dan labanya itu naik dulu, baru boleh beli. Oke, gitu aja ya. Oke sih, overall sudah oke. Untuk saham base itu aja sih. Jangka panjang oke, jangka pendek tunggu dulu laporan keuangan kuartal 1 2023 ya. Mereka akan publish di akhir bulan ini, jadi tungguin aja. Tanggal 30 April. Kalau hasilnya bagus, langsung beli aja. Gitu. Penutup, selalu ingat untuk taking profit ya. Jadi kalian harus pasang target di jangka panjang untungnya berapa persen, jangka pendek untungnya berapa persen. Setelah mencapai target, kalian harus jual. Jadi jangan sampai harga saham naik tiba-tiba turun lagi, jadi kalian kehilangan keuntungan. Gitu. Selalu pasang target dan selalu untuk taking profit. Itu aja untuk analisa saham base ya. Kalau misalnya ada koreksi atau tambahan informasi, boleh langsung tulis di kolom komentar. Itu aja sih ya. Kalau mau request saham lainnya juga boleh ditulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.